biarkan angin menunggu langkahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati saudara saya yang sering banyak menasehati saya, mengingatkan saya sampai urusan baju, Bapak Wakil Gubernur Banten, Pandim Yati Natakusuma. Saya kenal beliau sejak lama. Beliau menjadi Bupati Pandeglang. Waktu itu saya Wakil Bupati Purwakarta. Pernah main bola bareng. Dan waktu itu Purwakarta kalah oleh Pandeglang karena saya wakil bupatinya, belum jadi bupati. Kalau jadi bupati mungkin lebih kalah. Yang saya hormati, ini juga sahabat saya, sering mengingatkan dan penuh dengan kearifan sebagai seorang tua. Kalau tepuk tangannya agak keras dengar lagu dan lihat postur penyanyinya, karena dulunya mantan seniman dan masih playboy sampai hari ini. Pak Ketua DPRD. Yang saya hormati seluruh jajaran komisaris utama dan seluruh para anggotanya. Kemudian juga saya hormati seluruh jajaran direksi, PLT Dirut dan seluruh jajaran direksinya, para bupati, wali kota se-Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Sebenarnya yang lebih tepat jadi Jawa Barat itu Banten. Karena Jawa yang paling barat itu Banten. Kalau Jawa Barat itu adalah Jawa 3/4 Barat. Kemudian juga jajaran DPRD Provinsi Jawa Barat, Pak Ketua Komisi 3 ya. Kemudian seluruhnya para anggota, seluruh yang hadir di sini, para pemegang saham, baik saham mayoritas maupun saham minoritas. Semuanya berharap rasa syukur kita pada hari ini Bank Jabar sahamnya terus meningkat. Tadi malam menyentuh angka 880. Ini terjadi karena tren kepercayaan mulai tumbuh. Karena sempat menyentuh angka 600. Saya mulai melihat saham itu semenjak melihat Bank Jabar. Sebelumnya saya nggak pernah peduli harga saham berapa, yang penting harga padi naik karena saya petani. Hari ini saya mulai memperhatikan saham. Nah, kenapa sih mengalami penaikan? Karena tren yang dibangun, trust kepercayaan publik mulai meningkat. Apa sih yang terjadi? Yang terjadi adalah sikap pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tidak mengedepankan politik di dalam menangani Bank Jabar. Kenapa tidak mengedepankan politik? Karena bagi saya, seorang gubernur bertanggung jawab terhadap seluruh kepentingan politik. Kepentingan yang politik yang paling mendasar adalah mengembalikan kepercayaan publik. Satu, harus mengembalikan kepercayaan publik pada pemerintah Provinsi Jawa Barat, pada pemerintah kabupaten kota, pada pemerintah desa dan kelurahan. Yang kedua juga mengembalikan kepercayaan publik pada Bank Jabar. Ini diuji, Gubernur Jabar benar nggak ngomong profesionalismenya? Gubernur Jabar nitipin nggak pesan-pesan politik atau nitipin nggak tim suksesnya dari mulai jajaran komisaris sampai jajaran direksi? Dan saya buktikan itu semua, saya tidak sama sekali. Bahkan saya jajaran direksi tidak mengenal. Di beberapa jajaran yang diusulkan oleh sebagai pemegang saham, banyak yang tidak saya kenal dan belum pernah saya bertemu. Itu membuktikan, kenapa? Kalau kepercayaannya sudah tumbuh pada pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang saham mayoritas, dan kemudian juga melahirkan kepercayaan diri yang tinggi kepada Bank Jabar, tinggal yang berikutnya adalah nanti jajaran komisaris dan direksi yang dipilih melalui RUVS, ditetapkan oleh RUVS, harus bisa dipercaya. Kenapa? Karena saya sudah mengorbankan politik saya. Saya rela dicaci maki oleh teman-teman saya. Saya rela untuk diancam masa depan politik saya. Kenapa? Bagi saya nggak penting ngomong 5 tahun ke depan, kita ngomong hari ini saja. Kenapa? Karena besok tergantung hari ini.
Kalau hari ini kita berbuat baik, hari ini kita konsisten pada sikap kita, maka ke depan akan diraih. Minimal kita sebagai pemerintah, sebagai orang yang pernah memimpin Jawa Barat, pernah meletakkan, pernah menulis kerangka besar tentang sistem birokrasi yang berbasis profesional dalam batu. Yang batu itu tidak akan terhapus oleh waktu, tidak akan legam oleh zaman. Siapa yang mengajarkan itu? Prabu Siliwangi. Dalam ajaran apa? Dalam batu tulis di Bogor. Menandakan apa? Menandakan saya di sini pernah dinobatkan sebagai raja. Cirinya telapak kaki saya, artinya bahwa setiap pemimpin harus meninggalkan legacy, kata-kata Pak Banten, yaitu tatapakan. Maka generasi berikutnya adalah napak tilas. Kalau napak tilas berarti mengikuti jejak langkah leluhurnya yang betul-betul bisa menjadi suri tauladan. Karena tradisinya sebagai orang NU, maka orang yang napak tilas akan senantiasa kalau bertemu ke makamnya, maka dia akan berkirim Al-Fatihah, akan berkirim doa, akan bertawasul, dan kemudian akan memberikan doa. Dan yang paling utama, dia tahu yang di makamnya itu adalah orang saleh, ahli surga. Maka yang didoakan bukan mendoakan yang di makamnya masuk surga, tapi dia ingin ada feedbacknya, ada timbal baliknya. Ketika mendoakan, dia ingin mendapat karomah, ingin mendapat berkah. Nah, ini yang harus ada dalam postur Bank Jabar ke depan. Karena ini ingin menjadi postur Bank Jabar ke depan, persyaratan kemajuan sebuah bangsa, persyaratan kemajuan sebuah unit usaha, satu, dari mulai pimpinan tertinggi sampai tukang sapunya harus punya rasa cinta. Maka saya nulis lagu judulnya tadi, Memanen Cinta. Rasa cinta apa? Rasa cinta pada lembaga yang dia tiap hari mencari rezeki. Kenapa yang terjadi problem kita di organisasi perangkat daerah berantakan? Kenapa mobil rusak? Kenapa rumah tidak terurus? Kenapa kantor tidak terurus? Karena para penghuninya tidak mencintai tempat bekerjanya. Karena tidak mencintai tempat bekerjanya, maka semuanya di otaknya basis proyek. Genteng lepas, belum ada proyeknya. Tembok kantor usang, belum ada anggaran catnya. Meja pecah, belum ada anggarannya. Kalau berbasis itu, maka kita memperlakukan tempat bekerja kita seperti PSK. Kenapa? Ditidurin, dibayar. Kalau tidak ada pembayaran, tidak ada tidur. Kalau kita memperlakukan sebagai istri, maka tidak ada chat, tidak ada masalah. Dari rumah ini anak saya masuk fakultas kedokteran. Dari meja ini saya bisa membeli mobil. Dari meja ini istri saya bisa jalan-jalan. Dari meja ini saya dapat THR. Maka meja tempat saya kerja tidak boleh yang terjelek, dia harus terbaik. Jangan nunggu anggaran pemerintah, jangan nunggu proyek. Hari ini juga saya akan membawa meja dari rumah yang terbaik ke tempat kerja. Itu baru negara maju. Nah, begitu juga bank. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah pegawai Bank Jabar harus mencintai banknya. Karena dia harus mencintai banknya, maka tidak boleh berucap buruk tentang bank, seburuk apapun keadaan di dalamnya. Harus ada saluran di mana dia bercerita. Karena apa? Karena ini bank terbuka. Opini negatif akan menjatuhkan harga saham. Nah, maka rasa cinta, karena rasa cinta tidak boleh pegawai Bank Jabar malam ini dititipin jadi pegawai kontrak atau menjadi ASN karena pejabat masuk tiba-tiba, nggak bisa. Tentara kenapa? Membeli jiwa korsa yang tinggi, prosesnya panjang untuk mendapat kepangkatan. Polisi juga sama, prosesnya panjang. Kenapa kantor pemerintah tidak punya korsa para pegawainya? Hari ini dititipin, hari ini masuk kerja, hari ini bertugas. Satpol PP tanpa dilatih langsung baris. Begitu baris, kanan kiri bareng. Ini problem. Untuk itu ya harus letting. Harus ditanya rasa cintanya, bukan karena titipan. Kenapa? Lembaga yang di dalamnya banyak titipan tumbuh kerusakan. Karena dia bekerja bukan pada lembaganya, pada yang menitipkannya. Nah, untuk kita perbaiki, bangun rasa cintanya, rasa cinta yang mendalam, sehingga dia harus bekerja tanpa pamrih. Marketingnya harus mau siap mengundurkan diri manakala tidak mendapatkan nasabah. Marketingnya siap mengundurkan diri dan siap berhenti manakala target tidak tercapai.
Dan Bank Jabar tidak boleh terlalu terlena sebagai bank tiduran pun duitnya banyak. Kenapa? Karena kas daerah, kabupaten, kota, provinsi di situ. Di Jawa Barat ada 120 triliun muter di situ. Kemudian bagaimanapun Bank Jabar tidak pernah rugi. Kenapa? Karena yang pinjamnya ASN, gubernur, wakil gubernur, kepala OPD, bupati, wali kota, anggota DPR. Di plat harga tinggi pun tetap minjem karena butuh bekas kampanye. Saya ini ngalamin Pak, jadi wakil bupati, saya punya tanah 5 hektar. Itu dulu pinjam 600 juta di Bank Jabar, tanahnya masih ada, nilainya udah tinggi. Dan kita tidak pernah baca itu akta, itu nggak pernah Pak. Pokoknya duitnya gancang tadi kenteken. Kita nggak tahu bunganya berapa, cicilnya berapa, asuransinya. Jangan nggak pernah, para anggota DPR nggak pernah. Pokoknya yang gancang sambil lihat, udah bisa top update. Di Bank Jabar itu semakin TPP naik, semakin toking naik, Bank Jabar semakin bahagia. Kenapa? ASN-nya besoknya top up. Sehingga di Jawa Barat dan Banten ini banyak orang yang kerja di Pemda, tapi sampai meninggal SK-nya di Bank Jabar. Demi keutuhannya, agar tidak terbakar dan tidak hilang. Tidak pernah berakhir. Jadi siapakah cinta yang tidak pernah berakhir? Cinta ASN terhadap Bank Jabar. Dia berakhir ketika ada kematian. ya ini ceritanya. Nah, kemudian kalau seperti itu, ini ngomong efisien. Loh, kita ini prihatin Pak Pemprov ini. Kenapa? 70% anggaran perjalanan dinasnya dipangkas habis Pak. Gubernur itu 80% belanjanya dihilangin. Saya hidup dengan 20% anggaran. Kita prihatin Pak. Karena kita prihatin, kenapa? Karena kita ingin menerjemahkan nawacita. Kita ingin menerjemahkan Jawa Barat istimewa. Kalau Banten apa? Banten maju, kita ingin Banten maju. Nah, kita sekarang hari ini efisien. Kalau gubernur dengar mau beli mobil, ribut se-Indonesia. Pakai mobil bagus, ribut. Padahal mobilnya mau kawin lagi, lebih ribut. Kecuali saya, bebas. Itu enaknya jadi duda. Makanya akan saya sering ke Bank Jabar. Nah, pertanyaannya adalah, ini saya minta nih, sampai saya bilang, udah deh, nggak usah di hotel-hotel, udah kantor aja, udah bisa kan, murah. Pertanyaannya adalah, apakah keefisienan ini menjadi dividen apa enggak? Nggak bisa. Jangan sampai saya irit-iritan, saya gubernur yang hari ini nggak mau saya dikasih apapun, nggak mau saya. Kenapa? Ngapain dikasih bank bermasalah 20 tahun ke depan? Apesnya nanti ada, kenapa? Catatannya ada. Pengalaman saya kasus Bank Jabar. Dulu ada anggota DPR itu pernah kasus di sini. Anggota DPR-nya harus balikin 300 juta. Mungkin waktu zaman dulu ya, mungkin 4 periode yang lalu. Kasihan itu, sampai yang nganter surat itu dikasih gope oleh Bank Jabar. Itu ada catatan dan ngembaliin. Bayangkan setruk rumah longgen. Enggak, bank itu pasti tercatat. Nah, karena itu saya minta Bank Jabar segera mengefisienkan. Ini saya bacain karena terbuka. Satu, ya kan kita kan terbuka kan? Boleh nggak diomongin? Kita kan terbuka kan? Nih, saya baca. Anggaran komunikasi 261 miliar. Komunikasi apa? Apa yang dikomunikasikan? Bank Jabar populer oleh TikToknya Deddy Mulyadi. Saya nggak dibayar oleh TikTok saya ngomong di mana-mana, padahal ngasihnya cuma 400, 500. Bank Jabar peduli, Bank Jabar peduli. Itu saya lagi promosi sebenarnya. Bank Jabar peduli, Bank Jabar peduli. Lain Bank Jabar peduli, lain peduli. Akhirnya seluruh opini negatif. Ya mau tidak mau mempengaruhi harga saham naik 200. Nah, pertanyaan saya, kadieukeun saya 221 miliar. Ini harus segera dibenahi karena pimpinan ke depan. Kemudian yang kedua, biaya kesekretariatan 107 miliar. Nanti efisien. Yang berikutnya, biaya kesekretariatan direksi, beda lagi. Yang berikutnya adalah, ini kemudian biaya humas sudah, biaya sekretariatan, kemudian CSA.
Kemudian biaya rutin, divisi corporate, pekerjaan rutin 52 miliar. Nah totalnya ada 706 miliar. Boleh dong yang 706 miliar nanti jangan segitu deh, 150 aja, sisanya masukin dividen. Selesai. Biar para bupati wali kota saya dan para bupati wali kota dari Banten kan nggak dapat apa-apa datang ke sini, ya kan? Paling dapat top up aja, itu pun kan bayar, ya kan? Saya punya tabungan pun masih diblok sampai sekarang. Nah, kan ini nanti dapat dividen berdampak pada apa? Anggaran pembangunan lumayan tuh, nanti pulang dari Bank Jabar nanti kita dividennya naik sekian, dapat CSR sekian, bisa bangun rumah rakyat miskin sekian, bisa bangun jalan sekian, bisa bangun sekolah. Nah ini yang kita harapkan, tetapi dalam pikiran saya lebih baik Bank Jabar dibanding yang lain. Hade gorengnya anak sorangan, hade gorengnya kolot sorangan, bau-bau emang kebagian dibanding yang lain kan kita dapat apa-apa, yang menikmati hanya korporatnya saja. Kalau kita kan kebagian semuanya. Nah untuk itu, karena ini rumah kita sendiri, maka mari kita perbaiki rumah ini. Mari kita tata rumah ini. Mari kita rumah ini menuju jalan yang terang. Mari kita taramin melupakan cerita masa lalu. Sudah, jangan ngomong masa lalu, biarkan mantan hidup dalam kehidupannya. Mari kita bicara masa depan, jangan lihat spion terus, sudah, masa depan. Dengan satu komitmen, pokoknya Gubernur Jawa Barat nggak usah didampingi kemana-mana oleh divisi korsek apa? Korsek. Nggak usah, ngapain? Kok mau korsek nana laki? Jangan. Saya manusia normal. Nggak usah kemana-mana. Pak, punten korsek, mana korsekna? Eta jagung gede, jor aja deh. Nggak usah. Saya sudah punya rumah tangga sendiri, saya punya anggaran sendiri, nggak akan cawe-cawe ke Bank Jabar. Tapi ingat, anggaran yang biasa dipakai korsek-korsek itu harus jadi dividen. Setuju nggak? Setuju kan? Tenang Bu, para pemegang saham jangan khawatir, gubernur ini biaya rumah tangganya sedikit Bu, karena tanpa istri. Jadi sudahlah, jadi kan ini abad transparansi, kan abad transparansi ya manajemen, kan direksi ini kan menjalankan uang kita semua. Benar kan? Kan direksi semua ini kan menjalankan uang kita semua. Yang disimpan di sini, kalau saya bukan uang saya, uang rakyat Jawa Barat yang disimpan sejak lama. Uang rakyat Banten yang disimpan sejak lama. Anda kan pengelola, pegawai aing siapa kan ini? Benar kan? Pegawai aing nu bukan rakyat Jabar disebut aing, bukan saya. Nah, untuk itu jangan legek-legek. Saya akan lihat fasilitasnya nanti. Awas ya. Gubernur pakai Innova, lamun iya mobilnya lebih halus di gubernur. Apa ini? Ya harus dong. Kan menemukan. Terus yang kemudian saya pesan sama istri-istrinya yang di rumah. Jangan istri-istrinya juga bertingkah kayak pegawai, bertingkah kayak pemilik. Cara kan majikan aku salah kena teh aya. Ngaji dah kalau ngomong cicing lima. Kenapa? Keur digawe Bapak berbakti pada Bank Jabar. Da Bapak dieureunkeun Bank Jabar mah digugat ku Neng teh. Bener kan? Iya kan? Neng mencintai Akang itu karena Akang dapat gajian dari Bank Jabar tiap bulan, dapat fasilitas dari Bank Jabar tiap bulan. Da Akang jadi pengangguran mak Neng teh kan sejen ka Bank Jabar. Sudah kasih tahu istri-istrinya, saya nggak mau nanti di Bank Jabar ada persatuan istri Bank Jabar gawena arisan, gagah-gagahan, awas dibubarkan baik. Kenapa? Karena di Pemda pun sudah nggak boleh sama saya Pak. Kecuali satu, ada banjir istri-istri Bank Jabar datang iuran bantu yang banjir. Ada rumah rakyat miskin bantu. Saya ingin yang begitu. Saya nggak mau dengar istri pegawai Jabar kumpul-kumpul belajar di Singapura. Ini penting Pak. Kenapa? Karena ingin. Karena dengan cinta akan lahir spirit untuk mengabdi, dari spirit untuk mengabdi lahir kepercayaan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada jajaran komisaris utama dan seluruh anggota komisarisnya, pada jajaran direksi yang lama dan seluruh jajaran direksinya atas kinerjanya. Bagaimanapun capaiannya ya ini capaian. Masih kena aya untung. Ya kan masih kena aya untung. Dengan harapan nanti seluruh siklus di Bank Jabarnya sudah baik, sudah rapi. Kemudian hal-hal yang bersifat macetnya sudah beres.
Titip saya, nggak boleh lagi ngasih kredit pada orang yang niatnya untuk tidak bayar. Tidak boleh lagi ngasih kredit yang tidak ada jaminannya. Kenapa? Sakit hati saya sebagai orang Jawa Barat. Kenapa? Saya dikasih bunganya besar, telat sedikit karena belum saya disamperin. Kalau saya ngalamin, digituin. Padahal telatnya baru 1 bulan, kan belum 3 bulan. 3 bulan baru hamil. Nah, gitu kan. Nah, kemudian yang lain ASN juga sama, mengabdi lama, bunganya masuk. Kan saking setianya, tabungannya pun diblok. Anaknya sakit gak bisa ngambil tabungannya, itu kan pengorbanan. Lama dan setia karena nggak ada pilihan. Setia itu karena satu kan, satu memang hati, dua nggak ada pilihan. Waduh, iya ini nyata setia, terpaksa. Nah, tetapi yang lain melakukan sesuatu yang tidak semestinya merugikan kita. Enak sekali, bunganya rendah, lumayan deh, gede deh, beleguk, ya beleguk aja, merugikan, hianat. Dan saya sumpahin orang-orang yang pinjam ke Bank Jabar, kemudian nggak bayar, kemudian bikin macet, kalau tesirungan kehanap tekan 7 turunan siang mamula. Ini sumpah orang Sunda, pakai sumpah undang-undang, pakai pengacara, pakai sek. Ini sumpahnya gitu aja, sok tinggal di sini. Runtah ya, sabab naon geus ngaruntageun bumi Pajajaran, bumi Siliwangi, anak incuna teu ridho sia, Bang Aing diruksak sia. Ini. Nah, kemudian ke depan diharapkan kalau sudah sehat, kemudian semakin baik, ya bunganya turunin lah untuk para pegawai. Kasihan. Untuk para anggota DPR kasihan. Turunin eueuh deui teu kabagian karunya. Nyari perjalanan dinas penting, Pak, kasihan. Saya jujur secara pribadi itu kasihan, Pak. Kalau DPRD provinsi, kabupaten itu beda dengan DPR RI. Saya pernah DPR RI, Pak. Kasihan, Pak. Ya harapannya adalah Bank Jabar ya, turunin bunganya, tambah lagi pinjamannya. Udah cepat banget. Jadi itu saja. Mudah-mudahan pertemuan hari ini pertemuan yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua memiliki spirit yang sama. Mudah-mudahan ke depan dividen-nya naik. Kemudian neracanya semakin baik, mudah-mudahan 3 tahun ke depan saham Bank Jabar bisa menyentuh angka 3.000. Saya yakin bisa. Ya Bu ya. Tapi Ibu kalau mau jual sekarang gue lagi murah. Saya ucapkan terima kasih. Walaupun saya rugi juga naikin terus saham dalam setiap waktu dorong. Kenapa? Pas Pemda Jabar mau beli nanti mahal. Harusnya gayanya gaya Amrik tuh, sahamnya turun dibeliin, habis itu nanti sebentar lagi naik lagi. Itulah Amerika. Dan kita bukan Amerika, kita mau punya hati dalam berdagangnya, kita punya rasa dan kita punya cinta, sehingga kita hidup selalu bahagia walaupun makannya hanya lotek dan barat-barat. Kamu masih lagu lagi terakhir? Sudah. Ya udah, terima tanya cinta aja. Terima kasih. Allahumma fiqhil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga RPPS ini melahirkan kepemimpinan baru, melahirkan semangat baru, dan melahirkan citra baru Bank Jabar sebagai Bank Harapan Rakyat Jabar dan Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai.